Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran fikih, dan materi kita kali ini adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta konsep tentang kaidah usul fiqh. Kaidah usul fiqh, pengertian kaidah adalah suatu cara untuk mengetahui penggunaan, cara mengetahui keadaan orang yang menggunakan atau mencetahin dengan tujuan atau perbuatan dari dalil-dalil secara terperinci. Peta konsep adalah suatu bagan skematis atau ilustrasi grafis untuk mewakili hubungan yang bermakna antara satu konsep dengan konsep lainnya, sehingga menjelaskan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. Adapun peta konsep usul fiqh meliputi 1. Pengertian usul fiqh dan fikih, 2. Objek ruang lingkup usul fikih dan fikih, 3. Tujuan usul fikih dan fikih, 4. Manfaat usul fikih dan fikih, 5. Perkembangan usul fikih dan fikih, 6. Peranan usul fikih. Pengertian usul fikih dan fikih. Kata usul fikih berasal dari bahasa Arab yaitu usul dan fikih. Sedangkan artinya suatu yang dibangun di atasnya sesuatu yang lain, seperti halnya akar yang menjadikan pohon kuat di atas bumi. Sedangkan fikih menurut bahasa yaitu pemahaman yang mendalam. Usul fikih adalah dasar atau landasan hukum fikih. Dapat disimpulkan bahwa usul fikih adalah dalil atau dasar yang menjadi perantara dalam mengambil hukum-hukum atau istinbat syariat secara global. Objek dan ruang lingkup usul fikih. 1. Membahas tentang dalil, 2. Membahas tentang hukum, 3. Membahas tentang kaidah, 4. Membahas tentang ijtihad. Dan tujuan akhir usul fiqh dan fikih adalah tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran usul fiqh adalah agar dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara, dan tujuan akhir dari fikih adalah menghasilkan suatu produk hukum yang dapat dijalankan oleh setiap mukallaf baik dalam perbuatan maupun perkataan. Manfaat mempelajari usul fiqh. 1. Mampu menerapkan kaidah dan penelitiannya secara menyeluruh atas dasar dalil-dalil yang terperinci untuk mencapai dalil-dalil syariat sebagai pedoman. 2. Manfaat mempelajari fikih adalah mengetahui dasar pedoman hukum syariat dan maksud yang dituju berdasarkan pedoman tersebut. 3. Mampu memutuskan hukum-hukum syariat melalui qiyas, ihtisan, maslahat al-mursalah, istisan, dan juga mani. Dan perkembangan usul fiqh dan fikih setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat Nabi dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Untuk menjawab permasalahan baru itu, para sahabat Nabi melakukan ijtihad untuk merumuskan dan menentukan hukumnya. Yang terakhir, peranan usul fiqh. Usul fiqh memiliki kedudukan yang penting dalam keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum. Para ulama menjadikan penguasaan terhadap usul fiqh sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid. Contoh peta konsep 1. Contoh peta konsep 1 ada 2. Kemudian contoh peta konsep 2, seperti pohon bisa juga digunakan untuk membuat peta konsep. Kemudian di contoh peta konsep 3 ada juga hampir sama dengan contoh peta konsep 1. Hanya saja kalian memilih, dan untuk contoh peta konsep 3 itu sedikit pembahasannya lebih banyak, dan contoh peta
konsep 1 itu pembahasannya tidak terlalu luas. Ketiga, penutup. Inilah pembahasan tentang materi kita mengenai konsep suffix yang akan dirangkum menjadi sebuah peta konsep. Semoga bermanfaat bagi kita semua, baik sekarang maupun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.